Sebenarnya kita hidup ini butuh pangan. Pangan itu tidak akan bisa kita hasilkan tanpa adanya petani. Sebenarnya jika kita berkolaborasi, maka sebenarnya untungnya sangat besar sekali untuk menambah tambahan pendapatan. Saya seorang PNS, tapi saya juga bergelut di bidang pertanian ini. Dan ini sudah masuk ke 16 tahun saya bermulai ini. Dan alhamdulillah dari awal saya merintis, saya sudah mendapatkan lebih dari apa yang saya lakukan saat ini. Dan saya sudah memiliki 4 orang karyawan. PNS jalan, sayuran tetap jalan. Semuanya dua-duanya enak sebenarnya. PNS-nya kita sebagai tempat pengabdian. Kalau ini tempat menyalurkan hobi, tapi menguntungkan. Kalau segi pendapatan, ya pasti ya berwira swasta itu lebih menguntungkan, lebih banyak dari PNS. Karena sudah pasti uangnya terus berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenalkan, saya Andi Kamsa dari Hidroponik Center Palembang. Usaha saya adalah menjual segala produk tentang tanaman sayuran. Alamatnya Jalan Manunggal nomor 11, RT 37, RW 13, 30 Ilir, Kelurahan Ilir Barat 2, Palembang. Boleh datang ke sini. Usaha ini dimulai sejak tahun 2010. Kalau inspirasi memang saya hobi untuk bertanam ini, karena memang keluarga petani. Jadi saya berminat untuk mengembangkan dulunya awalnya dengan lahan sempit. Saya tidak berhenti untuk bercocok tanam awalnya dulu. Kalau tentang hidroponik sebenarnya kendala yang di luar itu banyak modal. Karena modalnya cukup besar. Jadi itu tantangan juga, artinya kita harus punya duit yang lebih. Kalau sudah memulai proses bertanam, biasanya kita butuh ilmu bagaimana cara membudidayakan tanaman hidroponik ini. Terus kalau sudah tumbuh seperti ini, tantangannya biasanya ada hamanya. Jadi kita harus tahu teknik-teknik penanggulangan biar sayur ini bisa tumbuh dengan baik. Jenis tanaman yang ada di Hidroponik Center ini ada selada, itu yang best seller. Yang kedua ada pakcoy, ketiganya ada kailan, ada bayam merah, bayam hijau, bayam Brazil, sawi samhong, caisim, kangkung, dan daun nim. Pada prinsipnya sebenarnya tanaman tanah dengan hidro itu sama prosesnya ya, menumbuhkan tanaman. Tapi kalau hidroponik, satu butuh lahan yang tidak terlalu luas sebenarnya kalau untuk skala hobi. Dan tingkat kerenyahannya beda. Karena dia ditanam dengan air yang terkandung nutrisi. Kalau tanah kan harus disiram, beda pupuk, beda cara pengerjaan saja. Tapi kalau rasa lebih renyah di sini dan penanggulangan hama lebih mudah. Oke, kalau untuk cara penanganan hama di hidroponik ini, biasanya kita lakukan pencegahan, artinya sebelum terjadi serangan. Caranya adalah kita mengecek setiap pagi atau sore tanaman-tanaman yang kita tanam ini, kita perhatikan. Nah, jika terserang hama dalam skala kecil, maka kita bersihkan secara manual. Bisa kita dengan kuas atau kita celupkan di air. Nah, kalau ternyata hamanya sudah terlalu banyak, kita biasanya menggunakan pestisida nabati. Jadi kita buat racikan sendiri, kita semprotkan ke tanaman ini pada sore hari. Penanggulangannya sama dengan tanaman tanah, tidak ada bedanya. Tapi kadang-kadang kawan-kawan yang konvensional banyak menggunakan pestisida kimia, itu kan. Yang pasti rasanya renyah. Rasanya renyah, kalau seladanya itu lebih manis dan daya tumbuhnya lebih cepat dan lebih higienis yang pasti. Kalau percepatan tergantung jenis tanaman. Rata-rata hampir sama. Kalau kangkung kita 18 hari sampai 21 hari, di tanah juga bisa. Tergantung bobot saja yang kita kejar. Untuk tanam selada ini kita tanam paling 40 sampai 45 hari. Kalau untuk pakcoy kita 30 hari sudah bisa panen, caisim 25 hari kita bisa panen. Pada dasarnya hampir sama, tapi bedanya itu tergantung bobot berapa yang kita inginkan. Kalau di tanah kan kita mau ngejar bobot besar, dia sulit. Waktunya lebih lama. Kalau hidroponik kadang-kadang lebih cepat. Karena dia memang stabil dalam pemberian nutrisinya. Kalau secara general saya tidak pernah berhitung. Tapi kalau kebutuhan untuk selada, untuk sekarang ini yang ambil di HCP, rata-rata kebutuhannya 60 kilo sampai 100 kilo per hari kebutuhannya. Pakcoy juga sama hampir. Kalau yang sayur lain itu tergantung, kalau kita ngisi di salah satu supermarket Palembang itu, per minggu kita 100 kilo. Dua jenis sayur, pakcoy sama selada, berarti ada 200 kilo yang harus kita packing untuk supermarket. Kalau pemasarannya ada yang reseller, yang datang langsung ke sini, ada yang kita kirim ke supermarket, ada yang konsumen langsung yang datang ke sini untuk belanja di sini. Nah, untuk penggunaan paralon ini, pipa ini, dalam perawatannya kita biasanya setelah panen, itu kalau terjadi lumut, itu kita bersihkan dengan cara menyikat. Tapi benar-benar dalam kondisi yang bersih.
Jadi biasanya kita per 2 bulan atau per 3 bulan sekali kita bersihkan. Nah, kalau untuk berapa jumlah lubang tanam pada paralon ini, kita lihat di sini ya. Ini sekarang rapat nih. Jadi paralon itu 4 meter. Kalau yang di depan, kondisi depan kita ini kondisinya kita buat jaraknya 10 per titik pusat. Dia ada sekitar 38 lubang tanam. Yang di belakang ini jaraknya 15. Jadi satu batang ini kita dapatnya 25 lubang tanam. Ada lagi yang kita lihat di kebun di bawah tadi, itu jaraknya 18, ada yang 20. Jadi jumlahnya disesuaikan dengan jenis tanaman yang kita tanam. Kalau selada begini sebenarnya dia butuhnya lebar kan. Nah, nanti satu ini kita ambil satu. Kita selangkan jadi 30 cm jarak selada. Karena pertumbuhannya mekarnya ke samping. Tapi untuk jenis tanaman yang tinggi ke atas, ini tidak masalah dia rapat di sini. Dia karena tumbuhnya ke atas. Jadi jarak diameter 10 masih bisa sampai panen. Ada cabang kita di sini Hidroponik Center Palembang sebagai pusatnya. Kita buat juga kebun kedua di Banyuasin. Jadi Hidroponik Center Banyuasin tepatnya di Desa Kayora Kuning, Jalan Kemampu, Kelurahan Kayora Kuning di KM 42. Ada standar kita. Yang pasti setiap konsumen yang membeli sayuran di sini kita pastikan bebas dari hama. Yang pertama. Yang kedua, benar-benar dalam kondisi sayur itu katakanlah prima, bagus, tampilannya bagus secara tampilan fisik dan juga secara packaging. Nah, itu kita perhatikan benar-benar. Sebenarnya itu hanya di mindset mereka saja. Sebenarnya kita hidup ini butuh pangan. Pangan itu tidak akan bisa kita hasilkan tanpa adanya petani. Sebenarnya jika kita berkolaborasi, maka sebenarnya untungnya sangat besar sekali untuk menambah tambahan pendapatan. Saya seorang PNS, tapi saya juga bergelut di bidang pertanian ini. Dan ini sudah masuk ke 16 tahun saya bermulai ini. Dan alhamdulillah dari awal saya merintis, saya sudah mendapatkan lebih dari apa yang saya lakukan saat ini. Dan saya sudah memiliki 4 orang karyawan. PNS jalan, sayuran tetap jalan. Semuanya dua-duanya enak sebenarnya. PNS-nya kita sebagai tempat pengabdian, kalau ini tempat menyalurkan hobi, tapi menguntungkan. Kalau segi pendapatan, yang pasti ya berwira swasta itu lebih menguntungkan, lebih banyak dari PNS, karena sudah pasti uangnya terus berputar. Suka dukanya awal-awal dulu banyak tantangannya, karena itu termasuk tahun 2009 akhir itu, masuk 2010, masyarakat yang tidak mengenal tentang hidroponik. Ketika kita ingin mengedukasi tentang hidroponik, banyak sekali kita disepelekan itu. Dianggapnya kita bodoh lah karena kok nanamnya pakai sayur. Terus ketika kita ingin menyebarkan informasi hidroponik, banyak orang tidak peduli gitu kan, karena tidak pernah bisa melihat hasilnya. Makanya saya membuktikan, saya awali diri saya buktikan dulu kita ada edukasi, sosialisasi daerah Jakabaring, di KI dulu kan untuk mengenal hidroponik ini. Kalau tantangan keluarga tidak ada karena keluarga semua mendukung. Yang pasti dulu utama karena banyak belum dikenal, artinya kita agak kesulitan dalam pemasaran dulu itu. Tapi alhamdulillah sekarang untuk hidroponik ini sudah bisa masuk ke dalam 3 sektor sekarang. Nah, kalau memperkenalkan, kita tiap minggu biasanya kita adakan buat acara di KI sama Jakabaring dulu. Nah, itu biasanya kita buat tampilan sayur-sayurannya, kita tampilkan di situ. Misalkan mampir, nanya, kita edukasi. Kalau masalah memperkenalkan, nah, kalau masalah pemasaran itu kesulitan kita dulu, terkesannya mahal sayurnya. Tapi kita edukasi dengan kita kasih contoh, sampel untuk dia makan. Ketika mereka merasakan agak beda gitu ya. Lama-lama untuk sekarang ini sudah bisa menerima. Salah satu ya termasuk pilihan sayur ini dari hidroponik ini. Tidak ada kata gagal, walaupun pada kenyataannya gagal. Gitu. Ketika saya memulai hidroponik ini, niat saya bagaimana ilmu ini bisa saya sebarkan dengan masyarakat dan masyarakat bisa menghasilkan sehingga ekonominya naik. Itu tujuan awalnya. Maka pada tahun 2010 sampai 2018, sayur ini saya tidak pernah jual. Ada ambil silakan, kalau datang saya bagikan. Sambil saya mengedukasi, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat umum. Nah, saya benar-benar terjun menjual sayur ini tahun 2018. Baru memang fokus untuk memproduksi sayur. Ya suka dukanya ya banyak, biasalah namanya pemasaran. Kalau enggak, saya tidak ada istilah tidak ini ya, gagal. Jadi kalau tidak terjual, saya bagikan. Mau satu meja 600 lupa saya bagikan semua ke masyarakat. Saya sebar-sebarkan. Karena tidak ada yang tidak laku gitu. Untuk mitra, kalau yang di bawah HCP sendiri, udah beberapa mitra saya lepas. Karena sudah bisa mandiri dan mereka sudah ada pelanggan sendiri untuk Palembang. Saya bentuk justru yang di Banyuasin saya bentuk. Jadi ada kelompok tani saya, sekitar 10 orang. Mereka semuanya bertanam dan sayur setor ke saya.
mitra. Kalau kemitraan juga terbentuk juga ada beberapa, yang di sini ada seperti yang di Demang, ada dari Lemabang, ada dari Kalidoni, ada satu lagi dari daerah Tanjung Barangan. Itu bermitra dengan saya, dia menyuplai saya. Ada tetangga saya juga di sini ada di Marayu, dan nyuplai ke saya. Tapi dengan perjanjian dan kriteria yang kita sampaikan ke mereka. Karena kualitas kita begini-begini. Nah, kalau mereka cocok dengan apa syarat yang kita ajukan dan harga pun cocok, silahkan bergabung. Kalau saya awal-awal cerita ya, awal mula saya sebenarnya belajar di tahun 2003 dulu di Lembang, Bandung waktu itu. Saya belum tertarik. Nah, ketika 2010 awal itu saya pulang ke sini, saya berpikir apa yang harus saya buat di Palembang ini. Nah, saya rintislah ini. Nah, di sini saya mencari teman-teman yang ada di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, itu tidak ketemu. Ketemunya tahun 2012. Pada saat itu saya disuruh ikut pelatihan, ternyata tentang hidroponik ini untuk guru-guru sains waktu itu. Nah, maka awalnya saya ketemu guru pertama saya, namanya Pak Saryadi, SP. Beliau adalah ahli dalam pertanian, karena memang dia bekerja di Dinas Pertanian dan Balitbang Provinsi waktu itu. Maka tahun 2014 kita bentuklah komunitas, namanya dulu Komunitas Rumah Hidroponik Sumatera Selatan waktu itu. Hanya bertahan 2 tahun saja komunitasnya, dan kita langsung bubar. Nah, untuk Hidroponik Center sendiri berdirinya 2015 kita naikkan. Dan guru saya banyak sekali guru saya. Termasuk yang teman-teman yang belajar dengan saya juga banyak menu kendala, kan curhatnya ke saya nih. Itu pun guru saya. Karena dari permasalahan dia saya pikirkan, kita uji coba, kita lakukan, ada hasilnya. Kalau motivasi, pertama niat, jangan lupa belajar. Kalau memang sudah niat, sudah ada keinginan, terus belajar, kembangkan. Itu saja, tidak banyak. Sebenarnya baliknya dari hati sendiri sebenarnya, keinginan kita seperti apa. Kalau motivasi, jangan pernah menyerah situ aja. Terus belajar dan belajar. Baik, Hidroponik Center Palembang ini kita banyak beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, kita juga sebagai narasumber yang bisa diundang. Kita juga mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan dan juga kita menjual perlengkapan tanam, menjual sayur hidroponik dan menerima pembuatan instalasi tanam skala hobi dan bisnis. Jadi untuk pasar umum dibuka, kalau ingin berkunjung ke sini tidak ada biaya konsultasi, kita boleh janji, di sini ada karyawan. Untuk lebih lengkap, untuk kepoin ya, di Instagram di bawah ini ya.